warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Shortcut, tips terbaik untuk para pebisnis online. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang logo. Logo yang pas buat aku tuh logo yang jenisnya kayak gimana sih? Apakah harus ada huruf-hurufnya, atau singkatan, atau kayak bentuknya yang lucu-lucu gitu ya. Nah, aku sekarang mau kasih tahu teman-teman, sebenarnya sharing aja ya teman-teman ya. Sharing ada beberapa jenis logo yang bisa teman-teman sesuaikan dengan bisnisnya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada logo monograf atau lettermark. Nah, kalau kita lihat logo-logo kayak gini, itu tuh salah satu yang termasuk dengan logo monograf atau lettermark ya. Logo lettermark ini biasanya cocok untuk teman-teman yang punya nama bisnisnya panjang banget gitu ya. Contohnya kayak logo NASA gitu ya. Nah, logo NASA itu kan kepanjangannya Administrasi Penerbangan dan Antariksa Nasional gitu ya. Nah, dibanding kita mengingat yang panjang itu, lebih mudah kita ingat nama NASA gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya bisnisnya panjang gitu ya namanya, mungkin terdiri dari beberapa kata, itu bisa teman-teman pakai logo yang sifatnya lettermark gini gitu. Nah, yang selanjutnya juga ada logo wordmarks, lebih dikenal dengan logo type gitu ya. Berbeda sama tadi yang lettermark. Jadi kalau misalnya logo ini tuh adalah logo yang namanya tuh lengkap gitu ya. Kalau tadi tuh singkatan dari inisial-inisial namanya terus dijadiin sebuah logo, tapi kalau yang ini tuh nama logo fullnya. Ini cocok banget untuk teman-teman yang punya nama bisnisnya yang pendek gitu ya, yang satu kata atau dua kata tapi unik banget gitu. Nah, kalau di sini tuh kita biasanya mainin dari tipografinya ya, yang lebih variatif, yang lebih unik sehingga mudah diingat sama orang-orang. Yang wordmark tadi ya, yang logo type. Nah, yang selanjutnya adalah logo simbol gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini tuh banyak banget dipakai sama perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Kenapa? Karena kalau perusahaan besar tuh udah punya nama dan udah kita inget gitu ya di dalam benak kita, sehingga kalau misalnya mereka ngeluncurin logo simbol atau hanya ada simbol pun itu tuh lebih mudah diingat gitu. Tapi ini mungkin bakalan jadi challenging untuk perusahaan-perusahaan baru atau teman-teman yang buka bisnis baru ketika logonya tuh cuman isinya gambar aja gitu, karena butuh effort yang lebih untuk mengenalkan si brandnya. Nah, satu lagi juga dari logo simbol. Jadi logo simbol ini harus merepresentasikan si bisnisnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya arti bisnisnya yang ingin berkembang gitu atau yang long last sepanjang masa, itu tuh harus bisa digambarkan dalam logo simbol ini gitu. Jadi artinya bukan yang nggak boleh, tapi teman-teman silahkan pertimbangkan lagi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Contoh perusahaan yang pakai logonya logo simbol, ini ada ini. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada logo abstrak. Nah, logo abstrak ini mungkin kalau dilihat hampir sama gitu ya kayak logo simbol, tapi bedanya logo abstrak ini terbentuk dari bentuk-bentuk yang geometris sehingga membentuk simbol baru gitu ya. Kalau bedanya tadi sama logo simbol itu udah ada nih gitu gambarnya, udah ada bentuknya, maknanya gitu, udah ada sendirilah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya si logo abstrak ini adalah bentuk geometris yang dibikin nih, sehingga si simbol yang terbentuk itu khusus untuk brandnya sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada logo maskot. Nah, ini mungkin yang paling kesukaan, sebenarnya kesukaan aku gitu ya, karena kalau di maskot ini kayaknya logonya tuh seru aja gitu ya, banyak yang dilihat gitu. Nah, kalau logo maskot ini adalah logo yang teman-teman bisa cantumin maskotnya gitu ya, maskotnya teman-teman. Misalnya brandnya teman-teman ini ngangkat tentang masakan rumahan gitu ya, atau masakan mamah gitu. Nah, si mamahnya ini bisa dibikin nih maskotnya seperti apa, lalu diterapkan di logonya kayak gitu. Logonya juga menarik banget ya kalau untuk yang mungkin sifatnya anak-anak kayak gitu. Nah, logo maskot ini contohnya ada di KFC ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya adalah logo kombinasi. Jadi logo kombinasi ini kombinasi dari teks, logo abstrak yang tadi gitu ya, maskot, itu dalam satu logo gitu. Nah, contohnya ini ya, ada Burger King, ada yang lain juga. Nah, logo ini juga cocok banget kalau misalnya teman-teman yang sukanya aduh aku bingung nih pakai yang mana gitu ya, pengen pakai semua jenis gitu. Nah, ini bisa juga diterapkan dengan si logo maskot ini gitu ya. Nah, yang terakhir ada logo emblem. Logo ini lebih ke simbol atau icon gitu ya. Biasanya sih dipakai untuk brand-brand yang udah lama gitu ya. Misalnya resep Bunda Tiara misalnya. Ini udah dari zaman 1877 gitu. Nah, ini bisa pakai logo emblem karena ini tuh lebih kasih kesan yang klasik gitu ya, atau yang dulu tapi masih ada sampai sekarang, yang bertahan.
Nah, contohnya ada di ini ya teman-teman ya. Pasti kenal banget ya sama brand Starbucks, brand Harley gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya bisnisnya, aduh ini udah resep turun-temurun nih gitu ya, 10 turunan. Nah, itu bisa pakai coba logo si lambang ini gitu ya, bisa pakai logo si lambang ini. Nah, itu dia teman-teman, macam-macam logo yang bisa teman-teman pilih untuk brandnya teman-teman. Gak ada logo yang jelek ya teman-teman. Yang pasti teman-teman harus tahu dulu nih kesan atau citra yang teman-teman mau sampaikan lewat brandnya atau bisnisnya teman-teman. Oke, sekian video dari aku. Kalau teman-teman mau diskusi tentang logo juga boleh komen di bawah ya. Nah, untuk teman-teman yang udah ada nih atau ada opini lain gitu ya tentang logo-logo, teman-teman juga boleh komen di bawah. Kita diskusi di kolom komentar, oke? Sip, sekian aja video dari aku. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. See you!